Ali Suparman, warga Purworejo, Jawa Tengah, meregang nyawa di tangan menantunya sendiri. Jenazah korban ditemukan di kandang kambing di belakang rumahnya pada Kamis sore. Hasil penyelidikan polisi, pelaku mengaku sakit hati akibat ditegur korban karena suka bermain judi online. Lain lagi di Tangerang, Banten, seorang ayah tega menjual bayinya yang baru berusia 11 bulan senilai 15 juta rupiah. Perbuatan kejam itu dilakukannya demi bermain judi online. Pelaku RA menjual bayinya ke pasangan suami istri HK dan Mon yang kini turut ditangkap polisi. Sudah menikah 10 tahun tidak mempunyai anak. Dan dia juga baru datang ke Jakarta dari NTT baru 1 bulan. Dan dia merasa kesepian, makanya dia memposting sedang mencari anak. Ya, sehingga dari postingan tersebutlah dari pelaku AR atau ayah dari anak balita tersebut melihat, akhirnya mereka berkomunikasi melalui Messenger atau WA. Judi bukan hanya menimbulkan efek ekonomi dan sosial, tapi juga psikologi. Apalagi jika judi sudah mengakibatkan kecanduan atau adiksi. Divisi Psikiatri Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo menjelaskan, adiksi judi online semakin besar di awal 2024. Di RSCM, pasien kecanduan judi online meningkat hingga 2 kali lipat. Hampir 100 orang dilaporkan menjalani rawat inap akibat kecanduan judi online. Kalau yang dirawat inap ada mendekati angka 100, ya. Dan dirawat jalan itu 2 kali lipat dari angka yang dirawat inap. Sehingga kalau kita lihat ini kan skup kecil saja ya di Jakarta di RSCM, tapi pasiennya juga dari berbagai daerah juga. Jadi kalau misalnya kita berangkat dari skup kecil kemudian kita nasionalisasikan di skup besar Indonesia, tentu angkanya itu akan kita temukan berlipat-lipat jauh lebih besar. Banyaknya efek negatif dari kecanduan judi tentu menjadi fakta miris. Dan yang menjadi pertanyaan adalah, bisakah kecanduan judi disembuhkan? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, maraknya pengungkapan sindikat judi online beberapa waktu belakangan menjadi fenomena miris. Pasalnya, kecanduan judi tidak hanya menimbulkan masalah ekonomi dan sosial, tapi juga mental. Lalu yang juga menjadi pertanyaan adalah, bisakah kecanduan judi disembuhkan? Kita akan bahas soal ini bersama psikiater dari Pusat Kesehatan Jiwa Nasional, Rumah Sakit Marzuki Mahdi, Lahargo, Kembaran. Selamat pagi, Dr. Lahargo. Selamat pagi Mbak, salam sehat jiwa. Salam sehat jiwa. Dokter, kita melihat ya ada fenomena yang menarik, menantu bunuh mertua, ayah jual anak. Jadi separah itukah kecanduan judi memengaruhi kondisi kejiwaan seseorang? Ya, jadi kecanduan judi itu sendiri adalah merupakan gangguan kejiwaan ya, atau yang kita kenal dengan pathological gambling. Nah ini atau judi patologis. Jadi ketika seseorang itu tidak mampu mengendalikan dorongan untuk berjudi, meskipun dia menyadari adanya konsekuensi negatif yang bisa timbul. Apa dampaknya? Masalah keuangan, kerugian finansial, sampai kebangkrutan, dan kemudian masalah mental emosional. Ada gangguan ansietas atau kecemasan, gangguan depresi, gangguan psikotik, bahkan ada tindakan agresivitas terhadap diri sendiri atau suicide atau terhadap orang lain. Belum lagi masalah relasi dan sosial, konflik dan relasi sosial yang menjadi sangat kurang. Kemudian ada isolasi sosial dan kesibukan untuk perilaku berjudinya. Dan yang terakhir adalah masalah hukum ya Mbak, karena kecanduan judi ini memunculkan perilaku yang manipulatif pada akhirnya. Agresivitas, berbohong, mencuri, dan bahkan perilaku-perilaku kriminal yang tadi sudah kita saksikan. Mbak Okta. Ya, dokter, artinya kecanduan judi ini bisa dikategorikan sebagai gangguan jiwa. Lalu kemudian apakah efek candu judi, kita kalau bicara soal candu ya identiknya sama narkoba ya, itu bisa disamakan nggak sih antara kecanduan judi dengan kecanduan narkoba? Ya, kalau zaman dulu kita mengenal yang namanya adiksi itu adiksi zat ya atau substance addiction. Tapi sekarang ini kita tahu bahwa ada yang namanya adiksi perilaku atau kita sebut juga behavior addiction. Dan ini merupakan suatu gangguan kejiwaan yang melibatkan
sirkuit saraf yang ada di otaknya. Jadi sama dia, orang yang kecanduan narkoba dan yang kecanduan judi online atau berbagai adiksi perilaku lainnya seperti pornografi, media sosial, gaming gitu ya. Itu semua juga menyebabkan atau disebabkan oleh memang gangguan keseimbangan di saraf otaknya. Ada gangguan keseimbangan neurokimiawi atau neurotransmitter di otak seperti norepinefrin, serotonin, dopamin, kortisol, glutamat, dan juga ada gangguan di regio otaknya. Ada ventral striatum, ada ventromedial prefrontal cortex, insula. Nah, semuanya itu, Mbak, akan menyebabkan gangguan mental dan perilaku. Misalnya, kontrol pikirannya menjadi terganggu atau kita sebut cognitive control. Kemudian kesulitan untuk membuat keputusan yang masuk akal, decision makingnya. Kemudian kemampuan mengolah situasi, ini menang, kalah, atau hampir menang, atau kita kenal dengan reward and loss near miss processing. Kemudian kemampuan untuk menunda tidak melakukan perilaku tersebut, delay and probabilistic discounting. Kemudian pembelajaran yang terbalik, reversal learning, alternation learning, dan terlalu berani untuk mengambil resiko. Nah, ini semualah yang kemudian menyebabkan berbagai konsekuensi negatif pada orang yang melakukan perilaku judi online ini. Jadi sudah jelas bahwa judi online ini adalah gangguan psikiatri, gangguan psikologis yang melibatkan sel saraf di otak dari seseorang dan sangat membutuhkan pertolongan medis untuk bisa memulihkannya. Iya, dokter, artinya kalau kita bicara judi kan berarti ada menang, ada kalah. Kadang orang juga jadi adiktif tadi karena memang ada ketika dia menang ada perasaan seperti apa, kemudian kalah seperti apa. Itu seperti apa, dokter? Apakah memang ketidakseimbangan tadi karena ada sesuatu yang tidak fulfill gitu dalam pikiran dia sehingga ini yang kemudian menyebabkan gangguan kejiwaan tadi? Ya, jadi kalau kita lihat cycle-nya kenapa orang kemudian awal mulanya bermain judi, umumnya mereka mengalami suatu gangguan mental emosional, ada stres, ada masalah finansial, masalah keluarga, dan lain sebagainya, di mana mereka nggak punya manajemen stres yang baik atau tidak ada support system yang cukup. Sehingga makin lama semakin terakumulasi itu stresnya. Kemudian dengan adanya promosi-promosi atau dia tahu bahwa oh ada nih permainan judi online, dia akan mencoba. Pada waktu dia menang, itu akan menjadi sesuatu yang memberikan suatu reward, sistemnya itu akan terpicu dia. Ada hormon dopamin di otaknya yang keluar, yang memberikan rasa nyaman dan bahagia. Dan itu akan membuat dia mengulangi lagi perilaku untuk berjudinya itu. Nah, tetapi kebanyakan, bahkan survei penetrasi dari internet beberapa waktu yang lalu menunjukkan bahwa 97% itu sebenarnya merasakan bahwa tidak ada keuntungan dari judi online. Nah, dia berusaha mengejar kekalahan atau kita sebutnya chasing for the loss gitu ya. Coba lagi, tapi yang kemudian hasilnya adalah kalah lagi gitu ya. Bahkan sudah mulai ada magical thinking. Wah, ini kayaknya hari yang baik nih, tanggal yang bagus nih. Wah, siapa tahu aku bisa menang. Tetapi kemudian kalah lagi, finansial semakin menurun, dan yang terjadi adalah dia mencoba untuk pinjaman online, kemudian meminjam dari orang lain, berbohong, mencuri, memanipulasi. Untuk apa? Untuk memenuhi keinginannya bermain judi lagi. Nah, inilah yang kemudian menjadi suatu cycle yang menyebabkan seseorang ini jatuh kepada yang namanya adiksi terhadap judi online ini. Ada semacam berandai-andai bahwa kalau bermain judi ini bisa menang, kemudian itu tadi ya bisa memicu dopamin atau rasa bahagia ketika tadi bisa memenangkan atau bisa ketika bermain justru dikasih menang dulu sampai akhirnya berakhir pada kekalahan. Dokter, kalau kita bicara soal perawatan, ini kan kemarin ada informasi bahwa RSCM ini menyebut sejak awal 2024 sudah ada lebih dari 100 orang menjalani perawatan akibat kecanduan judi online. Jadi separah apa tingkat kecanduan seseorang sampai akhirnya dia harus mendapatkan perawatan? Apa sebetulnya indikasinya? Ya, jadi biasanya ketika ada orang yang mengalami gejala-gejala untuk suatu adiksi dari judi online atau judi patologis ini, maka dia akan datang ke profesional seperti datang ke psikiater, perawat jiwa, psikolog, dan kita akan melakukan assessment terlebih dahulu. Nah, jadi assessment ini ada kriteria diagnosisnya untuk orang dikatakan mengalami judi patologis atau kita kenal dengan judi online ini. Yang pertama,
itu kalau ada keinginan untuk berjudi dengan jumlah yang semakin bertambah besar dengan tujuan mendapatkan kenikmatan. Yang kedua, dia menjadi gelisah dan sensitif, mudah tersinggung saat berusaha mengurangi atau memberhentikan perilaku berjudinya. Kemudian yang ketiga, dia selalu gagal dalam usaha mengurangi atau berhenti perilaku berjudi. Selanjutnya, selalu berpikir untuk bermain judi karena adanya sugesti pengalaman yang sebelumnya atau untuk berusaha mendapatkan uang yang pernah dia pakai untuk berjudi. Yang kelima, melakukan perilaku berjudi ini saat yang bersangkutan merasakan stres, cemas, gelisah, bersalah, atau tertekan. Kemudian setelah kehilangan uang yang banyak karena berjudi, kembali melakukannya dengan harapan ingin dapetin uang yang hilang tersebut. Baru yang ketujuh, ada berbohong, manipulatif, punya masalah dalam relasi, pekerjaan akademik, karir juga menjadi terganggu. Dan yang terakhir Mbak, itu dia mulai bergantung pada orang lain untuk mengatasi masalah finansial yang diakibatkan oleh judi ini. Nah, kalau ada 5 kriteria selama kurun waktu 12 bulan, nah ini menurut Diagnostical Statistical Manual atau DSM-5, itu orang bisa dikatakan mengalami judi patologis atau yang kita kenal di Indonesia dengan judi online ini. Nah, setelah itulah baru akan dipersiapkan strategi terapi untuk memulihkan yang bersangkutan. Artinya juga masyarakat harus menyadari ketika dia sudah merasakan beberapa gejala-gejala itu harus mencari ahlinya. Dokter, tapi pertanyaannya, bisakah kecanduan judi ini disembuhkan? Oh, jelas sekali bisa. Recovery is possible. Setiap gangguan kejiwaan punya harapan dan masa depan untuk bisa pulih. Ada tata laksana untuk adiksi judi ataupun behavior addiction yang kita kenal secara umum. Oke, tapi dokter, kalau misalnya kita bicara soal kecanduan, tadi kan dokter juga mengatakan bahwa salah satu ciri-ciri orang udah kecanduan judi itu misalnya gelisah. Nah, kalau misalnya orang sudah kecanduan kan biasanya kalau tidak melakukan judi gitu, tiba-tiba dia merasa gelisah. Terapi atau pengobatan seperti apa, perawatan seperti apa yang bisa dilakukan untuk bisa menyembuhkan itu? Yes, kita akan mulai tentunya dengan promotif and preventif gitu ya. Bagaimana kita bisa memberikan edukasi tentang resiko judi yang berlebihan, promosi untuk gaya hidup yang sehat, mulai dari pola makan, olahraga, tidur yang cukup, dan kemudian manajemen stres yang baik, Mbak. Bagaimana orang itu bisa mengelola stres yang memang umum dan alamiah terjadi dalam hidupnya itu dengan baik. Ada berbagai teknik untuk manajemen stres, misalnya dia diajarkan memvalidasi terlebih dahulu. Oke, saya nggak baik-baik aja, saya sedang cemas, marah, khawatir. Kemudian dia diajarkan memventilasikan bagaimana situasi mental emosional yang tidak enak ini dengan journaling, bercerita dengan orang lain, mendengarkan musik misalnya. Kemudian dilatih berbagai teknik regulasi emosinya dengan butterfly hug, atur nafas, deep breathing, teknik grounding, mindfulness, relaksasi otot progresif, itu semua akan diajarkan sehingga yang bersangkutan punya alternatif mengelola kondisi mental emosionalnya daripada dia bermain judi tadi gitu. Baru kemudian yang kedua adalah dengan pengobatan. Ketika kita melakukan assessment sudah bisa ditegakkan yang bersangkutan mengalami pathological gambling, maka pengobatan itu menjadi sesuatu yang akan dilakukan karena dia 1A, istilahnya recommendation with high confidence. Jadi secara evidence based, pengobatan itu akan sangat membantu yang bersangkutan untuk pulih. Ada obat antidepresan yang bekerja di serotonin, ada mood stabilizer untuk mengelola impulsivitasnya. Berbagai terapi lain yang modern saat ini juga akan membantu. Misalnya ada terapi TMS, Transcranial Magnetic Stimulation. Jadi dia diberikan stimulasi dengan gelombang elektromagnetik di kepala atau otaknya, dan itu akan membantu neuroplastisitas atau perkembangan yang baru dari sel-sel saraf otaknya. Ada juga terapi neurofeedback yang akan membantu latihan atau training dari gelombang-gelombang otaknya. Delta, theta, alpha, beta, itu gelombang-gelombang otak yang akan diatur kembali. Berbagai teknik psikoterapi, Mbak, seperti misalnya CBT, Cognitive Behavior Therapy, itu akan membuat yang bersangkutan bisa mengenali
pikiran-pikiran yang irasional, yang overthinking, yang membuat dia bermain judi, dan kemudian memunculkan alternatif thinking atau pikiran lain yang lebih positif dan rasional. Dan selanjutnya adalah rehabilitasi, rawat jalan atau rawat inap untuk melakukan detoksifikasi, mengambil jarak dari pemicu dan memunculkan berbagai perilaku-perilaku yang baru, yang lebih sehat pada yang bersangkutan. Tidak kita lupakan juga regulasi dari pemerintah dan stakeholder dan support system tentunya dari keluarga dan orang terdekat itu sangat dibutuhkan untuk pemulihan dari judi online ini. Nah itu tadi dokter, kalau kita bicara soal penyembuhan atau proses terapi tadi yang juga dokter sebut adalah soal support system. Singkat saja dokter, soal support system apa yang bisa dilakukan jika diri kita menjadi salah satu support system yang dibutuhkan oleh orang yang kecanduan judi online? Ya, kalau kita pahami adiksi judi online ini adalah yang ada di permukaan. Sebenarnya yang terjadi di bawahnya adalah orang ini mengalami banyak peristiwa traumatis dalam hidupnya. Diabaikan, dikucilkan, trauma yang belum selesai, mungkin ada cemas, depresi yang sulit untuk diatasi. Sehingga tidak memberikan penghakiman, tidak memberikan label negatif dan pengucilan serta pengabaian adalah langkah yang paling bijaksana dan positif yang bisa dilakukan oleh mereka yang menjadi support system. Melihat ada perubahan perilaku pada seseorang dan kemudian memberikan perhatian yang empati, sepertinya itu harus mulai sering dilakukan. Melihat ada teman, ada saudara, anggota keluarga kita yang sedang tidak baik-baik aja, kita coba tanya, hey, are you okay? Kamu baik-baik aja? Ada yang bisa aku bantu nggak? Hal-hal yang seperti ini seharusnya menjadi suatu value kita ke depan agar masalah-masalah yang sifatnya terkait dengan kesehatan jiwa ini pada akhirnya bisa teratasi. Karena kalau sudah sampai pada keadaan yang parah, yang kronis, ya tidak ada jalan lain selain datang ke profesional kesehatan jiwa untuk mendapatkan pertolongan yang cepat dan tepat. Tapi promotif dan preventif itu akan menjadi pondasi yang sangat baik untuk kesehatan jiwa ke depannya. Oke, ya masyarakat harus bisa menyadari ketika mereka kecanduan judi online, tapi lagi-lagi dokter catatannya adalah jangan self-diagnose gitu, kemudian mencari-cari obat sendiri, tapi justru harus mendatangi ahlinya, dibantu juga dengan orang-orang terdekat sebagai support system, dan tentu saja bahwa judi ini bukan hanya masalah ekonomi, sosial, hukum, tapi juga sudah masuk ke masalah kesehatan. Terima kasih psikiater dari Pusat Kesehatan Jiwa Nasional Rumah Sakit Marzuki Mahdi, Dr. Lahargo Kembaran sudah bersama di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Sehat selalu dokter.